Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada materi yang telah lalu disampaikan bahwa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada suri teladan yang baik, yang ketika kita meneladani, mengikutinya, menjadikan beliau sebagai panutan dan sebagai idola, maka kita tidak akan kecewa, tidak akan rugi, tetapi akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Ali Imran ayat 30 ditekankan lagi bahwa ketika kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya adalah kita pun harus mutaba'atur Rasul, ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad kepada umatku, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah akan mencintai kamu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu. Dan Allah adalah Maha Pengampun dosa lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian aspek apa saja yang mesti kita ikuti dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Menurut para ulama minimal ada 4 aspek yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagai umatnya kita harus mencontoh dan mengikuti, mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek akidah, keyakinan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih mendalami tentang masalah akidah dan masalah ketauhidan ini, alangkah baiknya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah dan kita semua mempelajari dan mengkaji pertama surah Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad, kedua surah Al-Falaq, ketiga surah An-Nas, keempat surah Al-Fatihah ayat 1-7. Dan selanjutnya adalah surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua di tengah-tengah surah yaitu ayat 255 atau yang dikenal dengan ayat kursi. Dan bagian yang ketiga adalah di akhir surah Al-Baqarah yaitu ayat 284, 285 sampai 286. Maka ketika kita membaca, mempelajari dan mengkaji surah-surah tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan gambaran, akan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana akidah yang lurus, ketauhidan yang murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang kita ikuti dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam aspek amaliyah atau dalam aspek ibadah. Sudah bukan rahasia lagi bagaimana bagusnya dan bagaimana berkualitasnya, bagaimana baiknya
ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam beberapa riwayat dijelaskan saking khusyuknya, saking beliau baik dalam ibadahnya, sampai-sampai lututnya, kakinya pun bengkak karena lamanya beliau berdiri dalam sholat, lamanya beliau dalam sujud, lamanya beliau dalam duduk ketika sholat. Bagaimana beliau melaksanakan saum sunat, bagaimana beliau melaksanakan zikrullah, membaca Al-Quranul Karim, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Minimal kita sebagai umatnya, walaupun kita tidak mungkin untuk menyamai kuantitas dan kualitas ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, minimal kita mengikuti, mencontoh, dan berusaha mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya sholat tahajudnya dan witir 11 rakaat dengan waktu yang sangat lama, minimal kita melaksanakan 2 rakaat. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat duha, kita pun mengikutinya, walaupun kuantitas dan kualitasnya tidak akan sama, tapi minimal kita berusaha mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang kita ikuti dari pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dalam aspek akhlak. Akhlak beliau sungguh sangat mulia. Bahkan di dalam Al-Quran bukan mulia lagi, bukan baik lagi, tetapi akhlak beliau adalah akhlak yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Kalau kita mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya sangat mudah. Dalam arti sudah ada panduan, sudah ada formulasi, sudah ada rumusan yang tercantum, yang termaktub dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, wahai Ummul Mukminin, bagaimanakah gambaran akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka beliau Sayyidah Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran, atau akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang diceritakan, digambarkan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Artinya ketika Al-Quranul Karim menceritakan perilaku orang yang sabar, itulah akhlak Rasulullah. Ketika Al-Quranul Karim menceritakan tentang seorang yang penyayang, itulah akhlak Rasulullah SAW. Ketika Al-Quranul Karim menjelaskan tentang perilaku orang yang pemaaf, suka memaafkan kesalahan orang lain, maka itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak lagi. Intinya apa yang diterangkan berkenaan dengan akhlak yang ada dalam Al-Quran, itu semua adalah akhlak baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat yang kita contoh dari Rasulullah SAW adalah dalam aspek muamalah, pergaulan, hubungan sosial kemasyarakatan. Baik dalam aspek ekonomi, politik, dalam aspek pergaulan sesama masyarakat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi teladan yang baik. Bagaimana Rasul ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang peternak, menjadi seorang kepala rumah tangga, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menunjukkan bagaimana kepribadian yang sangat agung yang patut kita contoh. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meneladani, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, sehingga kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.